Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan seorang tamu istimewa, Pak Hermawanto, yang tahun 2007. Berapa tahun Pak ya? Sudah 2007 berarti 15 tahun 15 tahun, betul, 15 tahun. Pak Hermawanto ini dulu, waduh, aktivis. Orangnya sih kecil ya. Waduh, cuman garang dan lincah. Beliau dulu aktif di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pak ya. Nah, saya pernah dibantu oleh beliau ini dalam kasus gugatan class action, walaupun terakhir kita rubah jadi citizen lawsuit ya. Kasus jalan tol. Ya. Dulu kita kasih nama Tampol ya. Tampol. Tim Advokasi Pengguna Jalan Tol. Betul. Lucu juga ya namanya. Tampol ya. Kita waktu itu dibantu juga sama teman-teman dari pengacara YLKI. Betul. Kemudian dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution, Hotma Sitompul, dan beberapa LSM. Betul, iya. Ada 30-an lah kalau nggak salah ya. Nah, sekarang saya undang beliau ini untuk mendiskusikan, karena ini salah satu pakar hukum lah ya, yang saya perlu masukannya mengenai perkembangan terakhir, khususnya money game Ponzi yang berbungkuskan robot trading abal-abal, ya, dan juga beberapa aplikasi money game yang sudah menelan, waduh, total tahun ini bisa 100 triliun kali, ya. Angka yang tidak kecil lah ya. Iya, ya. Belum lagi yang belum terhitung gitu. Oke. Jadi begini Pak Hermawan. Kalau Bapak perhatikan channel saya, sudah 1,5 tahun terakhir saya konsisten membicarakan mengenai bahayanya money game Ponzi. Walaupun 1-2 kali atas permintaan pendengar saya juga membahas aplikasi-aplikasi investasi yang sungguhan. Nah, terakhir ini saya banyak mengulas mengenai robot trading abal-abal dan binary option, baik itu di Binomo, Quotex, ataupun Oxtrade. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya adalah begini. Tapi ini bukan berarti saya membela para pemain robot trading, karena ada suatu opini yang sedang dibangun oleh para founder, co-founder maupun leader, sebut aja afiliator deh, dari para robot trading yang bilang begini. Ini sih gara-gara Bapepti bikin kita susah. Kalau saya bilang sih bukan gara-gara Bapepti yang bikin dia susah, ya karena mereka ilegal. Ya pasti ketika disemprit ya ditindak ya seperti ini. Saya nggak setuju sama pendapat para founder ini, tapi saya punya hal juga yang saya mau mempertanyakan lah, istilahnya begini. Kan SWI dan Bapepti dibentuk, kalau SWI kita tahu Satgas Waspada Investasi. Ketuanya Pak Tonga. Terus Bapepti ada di bawah Kementerian Perdagangan yang mengawasi transaksi komoditas berjangka. Nah, ketika SWI misalnya, kita ngomong SWI dulu nih, mengumumkan VTube itu ilegal di tahun 2020 Juli lah, memang diblok. Dia punya websitenya, tapi VTube nggak kalah pintar, dia bikin domain baru. Diblok lagi, dia bikin domain baru. Kalaupun dia nggak bikin domain baru, dia umumkan ke para pakai VPN, diakalin gitu ya. Sama aja orang Playboy diblokir, tapi pakai VPN masih bisa diakses. Mereka aware bahwa itu mereka tetap beroperasi. Mereka bilang selama nggak ada yang lapor, kami nggak bisa bertindak. Padahal mereka sudah memutuskan itu adalah money game. Nah, kalau itu money game atau investasi ilegal pasti akan merugikan. Lah, poin saya adalah buat apa cuman diumumkan, cuman diblok websitenya, tapi kantornya ada, nggak digerebek gitu. Itu satu. Dari Juli 2020 sampai akhirnya benar-benar ditutup, dihajar gitu ya, Februari 2021. Artinya 6 bulan, 8 bulan. 7 lah kira-kira, 7 bulan. Kemudian disuruh dibenahin. Setelah dibenahin, akhirnya tutup lagi. Ya sudah. Sampai sekarang tidak ada penindakan terhadap ininya. Itu dari sisi VTube satu aja. Yang lucu lagi, ada beberapa aplikasi yang sudah bawa kabur orang, duit orang, rakyat Indonesia, baru diumumkan ilegal. Nah,
Jadi yang ada dua dia, yang satu sudah ketahuan ilegal, cuman diumumkan di blog websitenya dia ganti ininya, begitu saja. Nah yang satu lagi sudah kabur baru diumumkan. Oke. Nah, kita ngomong Bapepti nih, sekarang yang berhubungan dengan robot trading ilegal. Sama, dia sudah hubungkan misalnya DNA Pro, Net 89, ATG, Fahrenheit, Viral Blast, dan lainnya ilegal. Sejak 6 bulan yang lalu. Tapi DNA Pro baru digerebek, disegel kantornya di bulan Januari oleh Kemendak. Itu pun tanpa laporan pemakainya. Kan biasanya kilang mereka nggak ada yang lapor. Nah, tapi kenapa Januari mereka berani? Pertanyaan saya, kenapa harus tunggu Januari? Kenapa ketika dia dilaporkan tidak langsung ditutup? Supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh korban banyak. Nah, sini kan setelah 6 bulan kan ratusan ribu yang orang bergabung. Uangnya tuh bisa total itu ratusan triliun. Betul. Pertanyaan saya, buat apa ya kita punya SWI? Buat apa kita punya Bapepti kalau kerjanya cuma ngeblokir dan ngumumkan? Anak saya juga bisa. Setuju itu, Bang. Nah, jadi menurut Pak Hermawanto, sorry ini saya panjang lebar nih ya. Ya gimana menurut Pak Hermawanto? Ya, gini. Makasih ini Pak Chandra. Jadi kita ini punya undang-undang. Nah, kalau kita punya undang-undang, karena kita sebagai negara hukum, maka mari kita bicaranya basisnya undang-undang. Nah, kita punya undang-undang setelah revisi-revisi itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 2011 ya? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan komoditi berjangka. Di dalam undang-undang itu ada mengatur tentang namanya Badan Bapepti. Nah, Bapepti. Situlah badan yang berfungsi melakukan perencanaan, sekaligus melakukan pengawasan, dan fungsinya juga melakukan penyidikan. Oh, dia punya hak penyidikan? Punya penyidikan dalam perkara-perkara berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Dari sini sebenarnya adalah peristiwa yang tadi Pak Chandra sampaikan seharusnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena Bapepti punya kewenangan sejak awal untuk menyidik dari awal. Sebelum menyidik dia punya untuk mengawasi. Ada fungsi pengawasan. Jadi seluruh transaksi yang ada terkait dengan berjangka komoditi berjangka, dia punya wewenang kok. Satu, di sana pengawasan. Kita bisa bicara dari aspek pengawasan, apakah dia berizin atau tidak. Kalau dia berizin, maka kita biarkan. Kalau dia tidak berizin, maka dia berhak bertindak sejak saat itu. Pertanyaannya, apakah pengawasan ini nggak berjalan selama berbulan-bulan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, setelah pengawasan itu tidak berjalan, kemudian tadi Pak Chandra bilang sampai 6 bulan ternyata tidak ada tindakan. Pertanyaannya, kan dia punya kewenangan penyidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu ditegaskan. Di sana itu dia memiliki kewenangan seperti halnya penyidik Polri sesungguhnya. Tapi pegawai sipil. Betul, memang namanya penyidik pegawai negeri sipil. Itu adalah penyidik khusus pegawai negeri sipil yang tugasnya memang sesuai dengan mandat undang-undangnya. Tetapi kewenangan yang dimiliki itu seperti halnya Polri. Nah, pertanyaannya kemudian, sebenarnya harusnya nggak perlu kita punya SWI dong. Karena sudah ada Bapepti. Di Bapepti sudah ada badan penyidiknya. Ngapain kita pakai SWI? Tapi ternyata pun kita punya SWI juga terlambat bertindak. Kan gitu, ini fakta. Inilah yang buat kami sebagai masyarakat, bahwa kok begini amat sih? Miris kita gitu ya, melihat keadaan seperti ini. Ada jutaan orang menjadi korban, ada triliunan dana nggak entah kemana kemudian ujungnya gitu, dan kembali lagi masyarakat menjadi korban. Padahal kewenangan yang dia miliki sangat besar. Bayangkan ada satu kewenangan dalam undang-undang itu, pengawas dan penyidik berhak melakukan tindakan apa saja untuk melindungi masyarakat. Artinya menyita apapun, menyita boleh, memeriksa pada waktu saya tempat, melakukan penggeledahan, pemeriksaan, sampai menyita, sampai melakukan blokir rekening, itu boleh dilakukan. Jadi lucu sebenarnya, yang keluar di berita itu kemarin kalau nggak salah kan 1222 website yang diblokir oleh Bapepti bersama Kemeninfo. Lucu, kenapa tidak ada data tentang blokir terhadap rekening mereka? Padahal kalau hanya websitenya diblokir, cerita Pak Chandra tadi tentang Fitup kan terjadi. Websitenya diblokir, rekeningnya masih tetap berjalan, transaksi masih terjadi gitu. Padahal kalau misalnya rekeningnya yang diblokir, maka saat itu juga dia akan berhenti. Kan gitu. Boleh silahkan ada promosi di mana-mana, tapi kalau transaksi tidak bisa terjadi kan tidak ada kerugian. Karena gitu. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, kenapa ini terulang dan kemudian ternyata masyarakat terus menjadi korban. Padahal Bapepti dengan fungsi sebagai penyidiknya itu memiliki kewenangan yang sangat besar sekali.
Nah itu dia. Jadi gini, saya lagi berandai-andai ya. Iya. Misalnya saya iseng nih, Iya. saya bikin bank ABC, Iya. saya bikin di mall. Kemudian saya rasa nggak perlu tunggu 1 bulan yang namanya Satpol PP, terus dari BI, waktu pasti datang pasang silang segel. Betul. Nggak perlu tunggu laporan nasabah. Betul. Kalau nanya nasabah, apakah Anda dirugikan? Tidak, malah saya dikasih bunga tinggi. Betul. Ya kan gitu. Betul. Itu satu. Kedua, asumsi lagi, saya bikin apotek ilegal. Iya. Tidak punya izin, tidak punya apoteker. Iya. Ada nggak itu pelanggan saya yang lapor? Pasti nggak, karena saya jual obatnya benar, harganya lebih murah. Tapi tetap ada Satpol PP yang nggak usah polisi. Nah, Satpol PP datang segel, mungkin dari Departemen Kesehatan mungkin. Tanpa ada laporan. Betul. Nah ini yang punya potensi menghanguskan uang puluhan bahkan ratusan triliun. Betul. Kok santai aja gitu. Nah ini saya pikir, buat apa ya kita punya Bapepti sama SWI ya? Iya. Itulah pertanyaan kita bersama Pak, untuk masyarakat gitu ya, bahwa kok kewenangan yang begitu besar dia tidak bertindak cepat dan maksimal gitu ya. Kalau misalnya mereka berasumsi, ini kan bergerak di dunia maya misalnya, atau mereka menggunakan media sosial. Loh, kan ada tim cyber juga selama ini. Iya. Kenapa mereka nggak juga melakukan patroli untuk transaksi yang ilegal ini? Kan itu juga jadi pertanyaan. Iya. Dan kalau misalnya Bapepti ternyata tidak melakukan patroli cyber misalnya, kok betapa bodohnya, kan gitu. Kok bisa berapa jumlah transaksi ilegal ini terus berjalan dan Bapepti tidak tahu? Atau jangan-jangan Bapepti tahu tapi membiarkan? Kan itu menjadi asumsi masyarakat ya. Jadi kalau menurut saya dari fakta ini, kalau saya sebagai masyarakat, tidak salah dong kalau saya berasumsi. Jangan-jangan ini ada permainan di tengah mereka antara pelaku yang ilegal ini dengan pejabat-pejabat di Bapepti. Main mata. Kalau saya gitu kan. Jangan salah kan kalau kami masyarakat mencurigai. Boleh dong. Boleh, mencurigai. Kenapa ya kok ini terulang dan berkali-kali terus terjadi? Padahal kewenangan yang mereka miliki sangat besar. Mereka bisa melakukan apa saja untuk melindungi masyarakat. Blokir bisa. Nah itu dia. Semalam, bukan mempromosikan sih ya, di acara Metro TV ada Pak Hotman Paris. Dia juga mendiskusikan salah satunya robot trading. Ada Pak Ahmad Syaroni, anggota DPR dari Nasdem kalau saya nggak salah, dan Ibu Yenti, ya biasalah pengamat apalah itu ya, saya lupa. Ada Pak Tonggap Tobing, SWI, dan sama satu korban binary option, aktor, ada teman saya Pak Roy Sakti. Pak Tonggam dengan segala hormat, dia cuma bilang kami sudah blokir kok website ya, tapi ya Anda nggak tindak. Betul. Nah kalau Anda cuma blokir terus dia bikin website baru, terus gimana? Blokir lagi, bikin lagi website baru. Itu permainan cuma 5 menit. Betul. Nah terus gimana dong? Masa kerjanya cuma umumkan ini? Nah satu lagi, dia umumkan mau sudah dipublikasikan oleh media nasional manapun, belum tentu 200 juta penduduk Indonesia tahu semua. Betul. Saya pun kadang-kadang ada bulan tertentu, bulan ini yang mana yang ilegal. Betul. Kan tidak semua orang terpaku ke sana. Betul. Betul sih patokannya legal dan logis. Tapi kan tingkat edukasi masyarakat kita tahu logisnya di mana. Betul. Apakah dibandingkan dengan suku bunga bank ini nggak masuk akal? Ya kalau kita ngerti, wah itu nggak logis. Punya nggak legalitasnya? Kalau kita ngerti. Tapi kalau yang bodoh-bodoh, kalau istilah saya bebek dulu itu ya. Wah kita sudah punya izin dari APRI atau AP2LI. Padahal itu bukan institusi yang mengeluarkan izin. Memberikan itu cuma asosiasi. Betul. Oh kami punya SIUPL dari Kemendak, itu surat izin untuk MLM. Betul. Padahal komoditas berjangka sudah dilarang dijual berdasarkan member get member. Betul. Nah, kan tinggal ditutup langsung. Betul. Nah, ini nggak ada ininya. Betul. Inilah seharusnya negara itu hadir. Kalau kita lihat di dalam filosofi dari undang-undang komoditas berjangka ini, pertanyaan kenapa kemudian Bapepti ini diberikan kewenangan begitu besar untuk melakukan pengawasan? Karena ini berada pada wilayah yang sangat maya. Pada wilayah yang susah untuk langsung dilihat dengan mata, kasat mata. Sehingga negara harus hadir dengan segala kewenangannya. Maka disinilah Bapepti diberikan kewenangan sangat besar. Kalau kita baca filosofi dari undang-undang itu, maka kalau ternyata kemudian saya sudah melakukan penutupan, memblokir website, itu nggak cukup. Kalau ternyata itu tidak mampu memberikan perlindungan, harusnya kewenangannya melakukan tindakan yang lebih. Karena kantornya juga tahu alamatnya mana. Iya, kan gitu kan? Aja kan. Pertanyaannya, kenapa kewenangan yang lebih itu tidak dilakukan? Kemudian masyarakat terus mengalami kerugian dan kerugian. Ini yang saya
pikir tidak salah loh kalau masyarakat berasumsi sekali lagi jangan-jangan ini ada main karena ada uang triliunan rupiah yang beredar di sini yang kemudian rugi masyarakat. Jangan salahkan masyarakat kalau berasumsi seperti itu. Malah ada berhembus salah satu robot, ya saya nggak usah sebut lah. Di belakangnya ada orang kuat, pejabat pemerintah, nggak ada yang berani. Betul. Saya juga ingin mengatakan gini Pak Chandra, gitu. Ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat dari proses alurnya seperti ini, di tengah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang menyatakan kewenangan pemerintah ini sangat besar, maka seluruh kerugian masyarakat adalah juga bagian dari tindakan pemerintah yang membiarkan itu terjadi. Jadi di sini masyarakat berhak menuntut pemerintah karena melakukan suatu tindakan atau dia tidak bertindak yang menimbulkan masyarakat itu rugi. Itu dia. Kewenangan yang tidak dilakukan ini menimbulkan kerugian masyarakat. Saya berpikir selayaknya juga misalnya pemerintah ini digugat oleh masyarakat untuk harus ikut bertanggung jawab atas kerugian dari transaksi. Nah, iya Pak. Yang binary option ini misalnya. Dulu 2007 ada orang gila namanya si Chandra Teja. Karena dia juga korban. Betul. Kasus pengelolaan jalan tol yang tidak becus. Betul. Waktu itu yang makanya kita tampol kan? Kita tampol. Ya kan? Gitu, iya. Nah, cuman sayang saya bukan korban di sini. Binary option maupun robot trading. Betul. Tidak mungkin lah saya menginisiasi gugatan seperti yang lalu class action ataupun citizen lawsuit. Iya. Kalau menurut Pak Hermawanto ada aja orang gila nih di antara robot trading, terlepas dia founder, co-founder, leader, afiliator ataupun benar-benar korban yang menginisiasi gerakan menggugat SWI dan Bapepti karena gagal melindungi masyarakat. Sah kan? Sah ya. Sayang saya bukan korban. Dan ini harus kita uji. Harus kita lakukan ke pengadilan. Karena biar semua hal ini tidak menjadi hanya opini. Kita nggak boleh beropini. Tapi mari salah dan benar itu kita tunjukkan di pengadilan. Gitu. Dan menurut saya lambatnya pemerintah bertindak. Bahkan pemerintah tidak bertindak kecuali menunggu laporan. Padahal kewenangan yang begitu besar berdasarkan mandat dari Undang-Undang Bapepti itu, Undang-Undang Komoditas Berjangka, maka pemerintah salah. Pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum karena abai. Jadi ini tindakan by omission, pengabaian tanggung jawab. Dan itu bisa kita uji di pengadilan. Itu bisa diuji pengadilan agar negara ikut bertanggung jawab atas kerugian masyarakatnya. Karena di talk show yang semalam itu Pak Ahmad Syaroni dan Ibu Yeti sudah mengindikasikan hal seperti itu. Ini terlambat ini. Betul. Begitu. Oke, saya setuju. Tapi yang saya bilang tadi, saya bukan korban. Kalau saya paling tidak mudah-mudahan kita menginspirasi teman-teman korban untuk supaya ada teman-teman yang korban. Jadilah orang gila seperti saya di tahun 2007. Inisiasilah satu gugatan saya bisa kenalkan ke Pak Hermawanto, teman-teman di YLKI dan beberapa firma hukum yang mungkin mau memberikan bantuan hukum pro bono alias gratis untuk menguji apakah SWI dan Bapepti selama ini melalaikan tugasnya. Benar nggak Pak? Betul, setuju. Oke. Dan ini bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Karena sudah dirugikan puluhan, mungkin bisa ratusan triliun. Betul. Saya hitung kasar gini Pak, VTube memang kecil sih ya, tapi itu ada 17 juta member. Kita bilang bohong lah 17, cuma 10 juta. Tapi kalau rata-rata setiap orang hilang 10 juta, padahal ada yang hilang 150, 450. Kalau 10 juta orang masing-masing rugi 10 juta, 100 triliun. Betul. Itu baru VTube. Belum robot-robot, ada yang 5 triliun, 20 triliun. Total robot-robot itu bisa 100 triliun lagi. Kemana aja uang itu? Gitu. Nah, ya kan masyarakat tetap rugi gitu kan. Masa itu berjalan lagi dan lagi. Kan aneh, itu yang terjadi. Gitu. Aneh gitu. Ini kalau boleh dinobatkan, inilah negara Indonesia tempat suburnya money game Ponzi yang begini-begini gitu. Makanya terjadi lagi. Paling tidak kalau ada pelaku yang bermain nakal, sederhana gini. Kalau lihat dari polanya, ini kan baru bertindak sekitar 6 bulan kemudian. Bisnis saja selama 5 bulan. Habis itu hilang lagi gitu. Kan cukup gitu kan? Atau 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Polanya sudah tahu kan? Sudah tahu. Ingat loh, akan diproses setelah 6 bulan. Gitu kan? 6 bulan kabur aja. Sebelum 6 bulan kabur. Gitu. Selesai itu kita. Bangkrutlah bangsa ini. Begitu. Oke Pak. Terima kasih atas insight-nya, sangat menginspirasi saya juga. Sayang saya bukan korban trading atau binary option. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat, lovers dan haters, jadi jika ada di antara Anda yang terinspirasi untuk melakukan gugatan class action ataupun citizen lawsuit terhadap SWI dan Bapepti,
nanti saya kasih kontaknya Pak Hermawanto. Ya, silakanlah siapa di antara yang mau jadi inisiator. Kita uji hukum di negara ini ya, supaya ini jangan terulang lagi bulan demi bulan tanpa ada penindakan yang tegas. Betul. Ya. Gitu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Hermawanto atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih Pak Chandra. Jadi demikian saja bincang-bincang podcast saya pada hari ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Terima kasih.